Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fatihi lima gulika wal khatimi lima sabaqa nasril haqi bil haqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membuat satu video yang mana kita ingin menginformasikan adanya suatu informasi bahwasanya ada suatu pengakuan bahwasanya Pangeran Diponegoro itu adalah seorang habaib dari Ba'alawi, dan sudah ada beberapa marga yang mengakui bahwa Diponegoro adalah bagian daripada marga mereka seperti bin Yahya, Ba'amud, Bapakih, Al-Idrus, dan As-Segaf. Nah, dari 5 klan ini masing-masing mengakui bahwa Diponegoro daripada mereka. Inilah ulasannya di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, sampai sejauh ini Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang habib dari berbagai marga. Setidaknya ada 5 marga Ba'alawi yang mengklaim sang pangeran sebagai bagian dari klan mereka. Kelima marga itu adalah bin Yahya, Ba'abud, Bafaqih, Ali Idrus, dan As-Segaf. Ini jelas sebuah kenyataan yang sangat lucu sekaligus membagongkan. Meskipun demikian, yang patut kita syukuri adalah bahwa kelicikan para Ba'alawi yang berebut memberi marga kepada Pangeran Diponegoro ini akhirnya terbongkar terang benderang pasca viralnya diskursus nasab Ba'alawi yang dipicu oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tanpa adanya peristiwa ini, adalah sangat mungkin Pangeran Diponegoro akan sah dihabibkan atau diba'alawikan. Kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang, atau lebih singkat lagi dari waktu yang diperkirakan itu, akan terbit sebuah kitab berbahasa Arab yang berisi kisah perjuangan tentang sang pangeran dalam versi Ba'alawi. Pengarangnya tentu saja dari klan Ba'alawi, dan sudah barang tentu pula akan dinarasikan bahwa sang pangeran adalah berasal dari klan mereka. Kitab ini akan disebarkan di negara-negara Islam di Timur Tengah, bahkan di seluruh dunia Islam, yang terutama pasti di Hadramaut, Yaman, negeri muasal para habaib. Para Ba'alawi di sana pun akan bersuka cita mengabarkan bahwa Pangeran Diponegoro ternyata adalah datuk mereka yang memiliki jasa sangat besar di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Pulau Jawa adalah pintu tarim. Itulah yang akan mereka kumandangkan, seraya menyebarkan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro versi mereka yang penuh dengan glorifikasi. Sementara itu, anak-anak bangsa Indonesia sendiri akan gigit jari kehilangan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa dalam melawan kolonial Belanda itu. Dalam jangka pendek, klaim Ba'alawi atas kehabiban Pangeran Diponegoro juga dapat mendongkrak karisma klan mereka. Di antara klaim kehabiban Pangeran Diponegoro oleh kelima marga klan Ba'alawi itu, ada pula klaim lain yang tak kalah membagongkan. Beredar sepenggal cerita bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, akan tetapi di Jawa. Skenario inilah yang telah dipersiapkan sehingga mereka memperebutkan eksistensi makam Pangeran Diponegoro yang diskenariokan berada di Jawa itu untuk kemudian diba'alawikan.
Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa sosok Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Konon katanya, Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang Habib. Sedangkan Pangeran Diponegoro yang ditangkap Belanda kemudian diasingkan ke Makassar, itu adalah sosok Pangeran Diponegoro yang palsu. Syahdan, menurut cerita ini, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro yang asli hingga kini berada di suatu tempat yang misterius. Tentu saja, kita tak boleh ikut larut dalam cerita yang tak jelas juntrungannya itu. Yang penting kita tegaskan, Pangeran Diponegoro, sang tokoh utama Perang Jawa yang berkecamuk di tahun 1825 hingga tahun 1830, sama sekali bukan Habib. Dia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Garwa Ampean atau Slir yang bernama Bendara Raden Ayu Mangkorowati. Catatan sahih asal-usul Pangeran Diponegoro jelas tercantum di dalam Serat Raja Putra, sebuah buku resmi yang mencatat semua istri, anak-anak, hingga menantu Sultan Hamengkubuwono I hingga ke-9. Buku ini menjadi panduan untuk memastikan kebenaran jika ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai berasal dari terah kerajaan Mataram. Kalau namanya ada tercatat dalam Serat Raja Putra, maka itu artinya benar. Kalau tidak tercatat, maka itu berarti salah atau klaim secara sepihak. Peter Carey, peneliti sejarah Pangeran Diponegoro, selama sekitar 40 tahun lebih, sama sekali tak mengaitkan sang pangeran dengan klan Baalawi. Sosok paling epik dalam sejarah Perang Jawa ini disebutkan sebagai Bendara Pangeran Harya Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Dia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Dia lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Namanya mulai merebak setelah menjadi pemimpin dalam Perang Jawa yang merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah kependudukan Belanda di Nusantara. Perang besar itu disebutlah pula sebagai Perang Diponegoro yang nyaris membuat kolonial Belanda bangkrut. Dengan sebab musabab perang inilah Belanda akhirnya membuat taktik membungkam gerakan perlawanan Islam Nusantara dengan mendatangkan imigran asal Hadramaut, Yaman, di mana Baalawi termasuk di dalamnya. Para Baalawi ini diberi kebebasan oleh kolonial untuk mengklaim klannya sebagai juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sedulur warganet yang Nah, itulah tadi ulasannya dari beliau tentang Pangeran Diponegoro. Nah, terserah Anda yang mendengar ya, mau percaya atau tidak, atau bagaimana komentarnya, itu silahkan berkomentar. Nah, kami tunggu komentarnya. Kalau ada yang tahu info yang sebenarnya, kasih di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.